kasih. Selamat pagi, Bu Regina, Pak Kusnen, dan semua sahabat-sahabat yang terkasih. Hari ini kita masuk ke hari ketiga dari novena 30 hari, mengenal, berdoa, membebaskan sahabat-sahabat kita, jiwa-jiwa malang di api penyucian. Hari ini judul yang pertama, keberadaan api penyucian. Bagian pertama yaitu firman Tuhan. Keberadaan api penyucian bukanlah sekedar keyakinan saleh yang bebas kita terima atau tolak. Ini adalah dogma formal yang diajarkan oleh iman yang harus kita akui agar kita tidak menjadi terkutuk. Ini adalah pemikiran yang kudus dan menyelamatkan. Demikian dinyatakan dalam Perjanjian Lama, yaitu berdoa bagi orang mati agar mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Orang-orang Yahudi begitu yakin akan kebenaran ini, sehingga mereka memiliki doa untuk pembebasan orang yang meninggal, yang harus didaraskan oleh kepala keluarga sebelum keluarga duduk untuk makan. Yesus Kristus sendiri mengajarkan, selesaikan urusanmu dengan musuhmu selagi kamu masih di dunia ini. Jika tidak, musuhmu akan menyerahkanmu ke tangan hakim, dan hakim itu akan menyerahkan kamu kepada hambanya, yang akan menjebloskanmu ke penjara, dan kamu tidak akan dibebaskan sampai hutangmu lunas, sampai lunas terakhir. Di sini, musuh itu menurut Santo Agustinus adalah Allah sendiri. Musuh dosa yang tak terdamaikan. Hakim yang tak terelakkan itu menurut kitab suci adalah Yesus Kristus. Hakim atas yang hidup dan yang mati. Akhirnya, penjara yang ditakuti adalah api penyucian, yang darinya kita tidak dapat keluar sampai kita telah memuaskan keadilan Allah, yaitu setelah melenyapkan semua kesuraman jiwa kita. Yesus tidak puas hanya dengan mengukir kenangan api penyucian di hati kita. Setelah wafatnya sebagai teladan sempurna bagi kita, ia turun ke limbo, tempat jiwa-jiwa telah menantikan pembebasan sejak kejatuhan Adam. Kejatuhan yang telah menutup semua akses ke surga. Di tengah sukacita surgawi yang luar biasa, ia membuka kembali gerbang surga untuk selamanya. Tuhanku, aku percaya akan api penyucian. Aku mengagumi keadilan penghakiman-Mu, termasuk kerasnya keadilan-Mu. Itu adalah sebuah doa yang singkat ya. Menurut ajaran gereja, iman gereja pun tak kalah eksplisitnya. Beginilah rumusan Konsili Trente, kiranya dikutuk mereka yang menyatakan bahwa setelah menerima rahmat pembenaran, semua orang berdosa memperoleh begitu banyak pengampunan dan pembebasan kekal, sehingga tidak ada lagi utang duniawi yang perlu ditebus di dunia ini maupun di api penyucian sebelum mereka dapat masuk surga. Semua dokter gereja Latin dan Yunani, serta semua teolog kuno dan modern telah meneguhkan keyakinan ini.
Sesuai dengan keyakinan ini, gereja, seorang ibu yang lembut dan penuh kasih, berdoa setiap hari dalam misa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Gereja menganjurkan agar kita, anak-anaknya, mempersembahkan kepada Allah doa, kurban, penderitaan, dan misa kudus demi pembebasan saudara-saudara kita yang telah meninggal. Gereja menandai peringatan hikmat ketika kita diundang bersama seluruh umat Kristiani untuk datang membantu umat beriman yang telah meninggal. Betapa menghiburnya bagi kita untuk menyadari bahwa setelah kematian kita, gereja akan berdoa bagi kita dan akan meminta semua umat beriman untuk memohon kepada Allah pembebasan kita. Gereja tidak akan berhenti berdoa sampai kita dibawa ke pangkuan gereja yang jaya. Gereja Katolik kita bagaikan seorang ibu yang lembut. Ia tahu kelemahan anak-anaknya. Mari kita dengarkan kesaksian Yudas Makabe, orang beriman, kepadanya Allah mempercayakan hukum Israel, Yerusalem dan bait sucinya, mengalahkan musuh-musuh Allah dan Israel dalam sebuah kemenangan besar. Tindakan pertama orang saleh dan pemberani ini adalah berlutut dan memuji Tuhan segala bala tentara. Ia bangkit bersama pasukannya dan melihat jasad rekannya yang gugur. Dipenuhi rasa hormat yang suci bagi para korban yang gugur dengan gagah berani, Yudas mengutus mereka untuk mengumpulkan dan menguburkan mereka di makam leluhur mereka. Akhirnya memikirkan jiwa para martir yang telah gugur demi iman dan negara mereka. Ia mengumpulkan persembahan dan mengirimkan 12.000 dirham ke Yerusalem sebagai kurban penebusan dosa para martir tersebut. Karena dalam kebijaksanaan dan kesalehan, ia menganggap bahwa mereka yang telah meninggal dalam iman sesungguhnya telah menyimpan pahala yang berharga. Begitulah anak-anak Allah berperilaku 2000 tahun yang lalu, menegaskan fakta-fakta yang serius dan mengharukan ini. Roh Allah mengulanginya melalui mulut sejarawan suci. Adalah suatu pemikiran yang kudus dan menyelamatkan, yaitu berdoa bagi orang mati agar mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Mari kita semua berdoa bersama. Anak yang taat di gerejamu, aku sungguh-sungguh percaya, ya Allahku, akan keberadaan api penyucian. Aku percaya karena roh kebenaranmu telah menyatakannya. Karena para kudusmu dan para pujanggamu mengajarkannya. Tingkatkanlah imanku agar kasihku bagi jiwa-jiwa tawanan di api penyucian dapat bertumbuh. Jadilah pendamai mereka, ya Yesus. Tuhan, panggillah anak-anakmu dan saudara-saudara kami untuk beristirahat. Dan semoga terang yang tak pernah mati menyinari mereka. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Terima kasih.